10 titik lemah si narsistik. 1. Tolong, sukailah saya. Kelemahan pertama dari si narsistik adalah mereka membutuhkan validasi dari luar. Tidak ada cinta diri atau harga diri secara internal dalam diri si narsistik. Oleh karena itu, mereka selalu membutuhkan orang lain untuk menopang mereka. Mereka membutuhkan pujian atau sanjungan, kata-kata penegasan, dan perhatian untuk membuat mereka merasa relevan. Beberapa mendapatkannya dengan memiliki banyak pasangan. Jadi, mereka akan berbohong, menipu, dan membesar-besarkan untuk memenangkan cinta dan kasih sayang orang-orang di sekitar mereka. Mereka perlu disambungkan ke berbagai sumber suplai untuk memenuhi kebutuhan mereka agar terus-menerus divalidasi. 2. Ketakutan. Kelemahan kedua dari si narsistik adalah ketakutan. Mereka memiliki banyak ketakutan, tetapi ketakutan mereka akan paparan yang akan menimbulkan rasa malu mereka adalah sesuatu yang mereka hindari setiap hari. Gunung kebohongan mereka bisa runtuh dan mereka tidak menginginkannya. Mereka juga takut ditolak, takut dikritik, takut dimanfaatkan, takut ditinggalkan, dan banyak lagi ketakutan mereka lainnya. Dan masalahnya adalah banyak dari ketakutan mereka tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Tapi paranoia mereka membuat mereka yakin bahwa semua orang keluar untuk mengejar dan menangkap mereka. 3. Tidak percaya pada orang lain. Dan itu membawa ke kelemahan ketiga mereka. Karena akibat ketakutan dan paranoia itu, mereka menjadi sangat tidak percaya pada Anda dan orang lain. Mereka terus-menerus memandang orang lain dengan kecurigaan dan selalu mempermasalahkan setiap kata atau sikap yang menurut mereka tidak menguntungkan mereka. Si narsistik juga berpikir bahwa orang lain seperti mereka, sehingga mereka harus selalu waspada untuk memastikan bahwa mereka tidak dimanfaatkan. Dan untuk tetap selangkah lebih maju, mereka berusaha menyakiti Anda terlebih dahulu sebelum Anda menyakiti mereka. 4. Sangat egois. Kelemahan keempat adalah sifat egois mereka. Si narsistik hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mampu memperdulikan orang lain. Keegoisan ini dipupuk oleh kurangnya empati mereka. Tetapi, si narsistik cenderung melihatnya sebagai kekuatan karena mereka melihat fakta bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka lakukan tanpa terpengaruh oleh perasaan orang lain. Hal itu memang membantu mereka untuk melaju dengan cepat, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari berbagi dan peduli. Membantu orang lain dan tidak memanfaatkan orang lain adalah letak kebahagiaan sejati. 5. Kebanggaan yang semu. Kelemahan kelima dari si narsistik adalah kebanggaan mereka. Kebanggaan menghentikan mereka dari mengambil tanggung jawab, dari mengakui dan menerima kesalahan mereka, dari keinginan untuk mengubah apapun yang salah tentang diri mereka sendiri. Tidak ada refleksi diri. Kebanggaan yang semu adalah penghalang bagi si narsistik untuk menjadi makhluk yang lebih baik dan penuh kasih. 6. Kecanduan. Kelemahan keenam dari si narsistik adalah kepribadian adiktif mereka. Mereka sering berjuang dengan kecanduan. Dalam mencari kebahagiaan dan melarikan diri dari diri mereka sendiri, mereka cenderung menemukan kedamaian dalam kecanduan mereka,
baik itu pornografi, perjudian, game, alkohol, narkoba, dan sebagainya. Hampir semua hal dapat dijadikan kecanduan. Mereka bahkan mengubah hobi mereka menjadi obsesi. Mereka hanya butuh pengalih perhatian. Jadi, begitu mereka menemukan sesuatu yang dapat merangsang mereka atau membuat mereka merasa baik atau melupakan setan internal mereka sendiri, maka itu akan menjadikan mereka kecanduan. 7. Ego yang rapuh. Kelemahan ketujuh dari si narsistik adalah ego mereka yang rapuh. Terlepas dari semua penampilan percaya diri, keagungan, dan superioritas, mereka adalah orang-orang yang sangat tidak aman. Si narsistik tahu bahwa mereka memakai topeng. Mereka tahu mereka sedang pentas dalam suatu pertunjukan. Di balik topeng itu sebenarnya adalah seorang pengecut. Mereka lari dari konfrontasi. Mereka tidak bisa menerima lelucon, mereka tidak bisa menangani kritik. Karena itu, mereka sangat picik dan pendendam, selalu ingin menghukum seseorang. Terlalu berlebihan bagi ego mereka yang rapuh untuk menerima kesalahan apapun. 8. Tak bisa berkomitmen. Kelemahan ke-8 dari si narsistik yaitu ketidakmampuan mereka untuk berkomitmen. Si narsistik menginginkan hubungan yang berkomitmen tetapi mereka sendiri tidak dapat berkomitmen kepada siapapun. Mereka tidak dapat terkoneksi dan tidak dapat benar-benar mencintai atau peduli pada siapapun. Mereka tidak setia dan dijamin akan mengkhianati kepercayaan orang-orang yang paling mencintai mereka. Mereka tidak bisa terbuka dan jujur. Jadi, pasangan mereka tidak pernah benar-benar mengenal mereka yang sebenarnya. Mereka tidak tertarik menceritakan detail kehidupan mereka yang tidak terlalu cantik. Mereka senang orang-orang jatuh cinta dengan versi buatan dari mereka yang palsu yang tidak pernah ada. 9. Tak pernah puas. Kelemahan ke-9 dari si narsistik adalah ketidakpuasan mereka. Mereka tidak pernah puas dan mereka bergumul dengan kebosanan. Mereka mudah bosan dengan orang-orang dan hal-hal dalam hidup mereka dan selalu mencari untuk menggantikan apa yang mereka miliki saat ini. Tidak seorang pun dan apapun yang cukup baik untuk si narsistik. Mereka selalu menginginkan lebih. Mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kecemburuan mereka tetap ada tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. Jadi, mereka terus berjuang untuk mendapat lebih. Lebih banyak mitra, lebih banyak barang, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Keserakahan membuat mereka tidak pernah merasa cukup. 10. Tidak berterima kasih. Kelemahan ke-10 dari si narsistik adalah rasa tidak berterima kasih mereka. Si narsistik memiliki rasa berhak dan menjalani hidup dengan berpikir bahwa setiap orang berhutang kepada mereka. Semua orang ada untuk melayani mereka. Mereka memiliki harapan yang tinggi dan oleh karena itu merasa tidak perlu bersyukur. Dan itulah sebabnya ketika Anda menolak si narsistik, itu membuat mereka sangat marah. Tidak peduli apa yang Anda lakukan untuk mereka atau berikan kepada mereka, tidak akan pernah cukup. Mereka punya spesialisasi dalam menemukan kesalahan orang lain. Berterima kasih kepada Anda ada dalam pikiran si narsistik adalah sebagai konfirmasi bahwa mereka sekarang berhutang pada Anda dan mereka tidak menginginkannya. Pada akhirnya, si narsistik akan hidup sengsara,
sendirian, dan ketakutan. Pikiran si narsistik adalah alasan utama dari banyak kesengsaraan sehari-hari mereka. Kelemahan mereka membuat mereka tidak mengalami kegembiraan dan kebahagiaan sejati. Dan pikiran mereka mempersulit diri mereka sendiri untuk memiliki hubungan yang sehat.